Halo sahabat Pratama Garasi. Hari ini kita mau mengulas mobil Mitsubishi Kuda Grandia diesel ya teman-teman. Tahun 2004. Modelnya yang udah facelift teman-teman. Jadi untuk bagian depan lampu ini grill udah berbeda ya sama bentuk yang sebelum ini. Nah, yang kita review ini warnanya merah dan sampen ya, ada dua warna di sini. Nah, untuk mobilnya itu udah 20 tahunan ya, teman-teman. Jadi seperti apa kondisinya sekarang? Dan untuk kilometernya udah menempuh jarak 470-an ribu kilometer. Yang artinya hampir 500 ribu ya. Untuk ukuran mobil udah lumayan banyak ya kilometernya. Dan mobil ini kita buka dengan harga 94 juta. Seperti apa kondisinya? Langsung aja kita cek satu persatu dari eksteriornya dulu ya. Kalau kita lihat bagian kap mesin teman-teman, untuk nut ini masih rapi semua. Ini untuk bagian yang kiri ya teman-teman. Sorry ya kalau kita reviewnya kurang enak tempatnya. Biasanya kita di Taman Lampion, tapi berhubung kita nggak bisa ke sana, kita reviewnya di pinggir jalan aja. Ya moga-moga aman lah ya, enak kita reviewnya. Untuk yang bagian depan tadi seperti yang aku bilang masih rapi ya untuk nut. Untuk bahannya di sini juga masih kaleng. Kita kalau melihat catnya teman-teman ya, kalau nggak melihat kilometer, ini mobil terlihat seger teman-teman. Ini aku yang sebagai review ya, orang yang melihat langsung dengan mobilnya tuh langsung, wah ini mobilnya enak banget dilihat, seger gitu ya. Warnanya tuh masih jereng, belum ada yang kusem gitu ya. Dan untuk lampunya sendiri masih bening, kanan maupun yang kiri. Nah ini ya masih bening semua. Dan untuk bumper ini juga masih rapi. Kita lanjut ke bagian sisi kanannya ya. Nah jadi untuk bagian samping kita lihat nutnya ya, nut pintu. Di sini terlihat nutnya masih rapi ya. Sampai belakang masih rapi semua. Dan di sini untuk bagian bodi kita cek teman-teman bahannya. Untuk bagian bodi ini masih kaleng ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian bannya dulu teman-teman. Bagian kanan ya, ban depan belakang sisi kanan. Di sini menggunakan merek Hankook. Ukurannya 205 per 65 ring 15. Kondisi bannya bisa terlihat seperti ini. Ya, mungkin ini 60-70% ya. Untuk velgnya kondisinya seperti ini. Warnanya silver ya. Velg dengan ini bagian fender ini ya. Warnanya sepertinya berbeda teman-teman. Tapi kalau terlihat dari jauh itu sama ya kesannya. Kita lanjut ke bagian belakang. Di sini untuk ban bagian belakang menggunakan Bridgestone. Untuk kondisi bannya masih tebal ya dibandingkan dengan ban yang bagian depan tadi. Kita lanjut ke sisi belakang teman-teman. Nah, untuk yang versi ini teman-teman, ban serepnya ada di luar ya, seperti ini. Dan kesannya kalau kita lihat seperti Jeep.
Di sini juga masih ada emblem Grandia-nya ya, 2,5 diesel. Dan untuk kondisi covernya seperti ini ya. Untuk warna mengikuti krem bagian bawah bodi ya. Dan untuk bahan bodinya kita lihat. Di sini juga masih kaleng ya. Bagian belakang masih kaleng. Dan untuk bumper bisa kita lihat ini masih rapi ya. Oke, sampai kanan masih rapi. Dan nut pintu juga masih lempeng, lurus ya. Untuk lampunya juga masih bening dan utuh. Kita lanjut ke sisi bagian kiri. Di sini untuk bagian bodi ya, kurang lebih sama seperti yang bagian kanan. Tampak masih seger, tapi kemungkinan original spec. Oke, untuk bagian eksteriornya kita udah muter ya, dari bagian depan sampai belakang. Oh ya, untuk fog lampnya ini teman-teman, tadi belum kita lihat. Fog lamp masih utuh juga. Dan mikanya itu masih bening ya. Kita kalau ngelihat itu kayak mobil baru. Coba kalau bodinya bagus, tapi lampunya itu burem, pasti tetap ngaruh ya teman-teman. Kita ngelihatnya itu. Oh iya tadi ya, bagian ban kiri kita belum lihat. Untuk yang bagian depan menggunakan Hankook ya, sama seperti yang kanan. Dan untuk kondisinya kurang lebih sama seperti yang kanan ya, 60 persenan, 60-70% lah ya. Kita lanjut yang bagian belakang. Untuk ban bagian belakang menggunakan Bridgestone ya. Untuk kondisi ban 70%. Ini ya. Jadi untuk ban bagian depan itu menggunakan Hankook, bagian belakang Bridgestone ya. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, ini dia teman-teman untuk bagian interior Mitsubishi Kuda. Warnanya krem ya. Dan di sini kalau kita lihat bentuk interiornya itu menurut pribadi ya teman-teman, kayak mobil-mobil Eropa ya. Jadi di sini untuk kesan bagian tengah dashboard itu kayak Jeep teman-teman. Kalau aku ngaranin ya. Dan ini untuk interior kuda itu kalau kita naik ya, terlihat seperti agak sempit dibandingkan dengan Panther ya. Kuda sama Panther ya kurang lebih sama lah ya teman-teman. Dan tetapi kita lihat bagian interiornya itu lebih kecil ini ya. Walaupun kecil tapi enak teman-teman. Kita drivingnya, penglihatan kita ini enak. Jujur ini buat harian tuh aku seneng teman-teman. Mobilnya nyaman dan ngirit. Apalagi kuda yang diesel ini ya. Ini teman-teman untuk kilometernya yang aku sebutin tadi 470-an ribu ya, 475.977. Dan kondisinya seperti ini. Bagian dashboardnya dulu ya, kita lihat. Sini kita coba pakai AC. Untuk kaca masih berfungsi dengan normal ya, power window. Kita tunggu beberapa menit.
Untuk plafon di sini juga terlihat bersih ya. Dan untuk lampu ini masih nyala ya, masih normal. Oke. Untuk bagian double blower di sini untuk kondisinya seperti ini. Kita coba nyalain ya teman-teman. Nanti aja deh, kita pas di belakang ya. Tip kita coba nyalain ya. Oh, masih nyala. Dan di sini tapnya masih nyala ya. Tapi aku nggak bawa kabel aux-nya, jadi nggak bisa ngecek teman-teman. Tapi untuk radionya tadi bunyi ya, bunyi. Dan AC udah mulai mendingin teman-teman ini. Ini udah dingin pol. Oke, udah pas setelannya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya ya teman-teman. Oke, untuk bagian double blower kita nyalain juga. Untuk tampilan seperti ini ya. Dan AC-nya juga masih dingin ya teman-teman. Untuk kisi-kisi AC di sini ada yang normal, tapi juga ada yang beberapa kurang normal ya. Contohnya ini. Untuk door trimnya bisa dibilang ini tuh kelihatan mewah ya. Di sini ada tekstur kainnya juga. Terus yang di sini, oh ini beda sendiri teman-teman. Ini ada chrome-nya ya. Tapi yang lain warnanya hitam, abu-abu lah ya. Di bawah juga ada tempat rokok. Mobil zaman dulu mesti khasnya ada bagian ini ya, buat rokok. Dan kita naik di bagian belakang ini nyaman banget teman-teman. Kursinya empuk, kaki kita bisa selonjoran, dan bagian tengah juga ada tempat penyangga tangannya ya. Jadi kita nyaman banget kita duduk di belakang ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Bagian atas ini lampunya nggak ada ya. Ada lampu, tapi kurang tahu ini bisa nyala enggak. Saklarnya soalnya nggak ada, tapi lampunya ada ya teman-teman ini. Dan untuk kondisi bagian belakang seperti ini ya. Bagian belakang sih kalau kita naik masih cukup untuk orang dewasa ya, nggak terlalu sempit. Kemungkinan kaki kita masih enak ya, nggak kena kursi ya. Biasanya tuh ada mobil yang paling belakang tuh sampai kaki kita mentok ya. Tapi sepertinya ini masih longgar ya bagian belakang sendiri. Oke teman-teman, interior udah kita review. Dan kita tambahkan sedikit lagi ya. Tadi ada yang kurang kita jelasin. Nah, untuk kondisi mesin masih suaranya mulus ya. Dieselnya masih jreng-jreng. Dan selanjutnya kita lihat bagian tulang-tulangnya ya. Ini untuk bagian yang kanan. Insya Allah masih aman ya. Belum pernah terjadi laka. Kita lihat yang bagian depannya.
Ini juga belum ada dempulnya ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ini ya, bagian depan. Nih untuk biar lebih jelasnya kita lihat bagian dalamnya ya, paling depan. Nah, seperti itu kondisinya. Insya Allah masih aman ya bagian depan. Untuk yang bagian sisi kiri ya, catnya ini udah lepas, tapi insya Allah masih aman ya bagian fender kiri. Ini kita lihat kan, sealernya biar kita nambah pastinya aja. Kap mesin kalau masih ada sealer, empuknya itu empuk dari pabrik ya, bukan empuk yang kayak habis di repair, berbeda ya. Ini masih originalnya kalau kita pegang ya ini ya. Jadi perbedaannya itu kalau sealer yang udah di repair itu nanti kayak retak-retak gitu ya ketika kita pegang, tapi ini enggak. Insya Allah masih aman dan kondisi mesin juga masih sehat. Oke, untuk akhir video kemungkinan review dari Pratama Garasi udah lengkap ya, dari luar hingga ke interiornya. Untuk pajaknya hidup, platnya AD ya, Klaten ADC. Pajak hidup, surat-surat lengkap, dan kita buka tadi di angka 94 juta. Itu bisa nego ya teman-teman ya. Monggo kalau ada yang minat bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi atau langsung aja datang ke Klaten, Jawa Tengah ya. Oke teman-teman, sementara gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.